penyebab saya pikir terlalu panjang. Kenapa terlalu panjang? Kayaknya kita terlalu baik selama ini provinsi menerima permintaan kabupaten kota untuk menjadikan jalan provinsi. Waktu saya kepala Bapeda nggak sampai 2000 km itu. Itu kan penghasil sawit. Yang buat rusak jalan ini kan angkutan sawit. Kalau boleh ya dana itu seimbang dah dibagikan kepada daerah. Overload ya? Overload dan overdimension. Karena dari teori kekuatan jalan, penambahan beban 2 kali lipat, ya kerusakannya 8 kali lipat begitu. Jadi bukan seimbang. Selamat datang di podcast Apa Cerita bersama saya Armin Nasution. Kali ini kita akan membahas topik menarik yang sudah dinanti-nanti dan juga banyak diperbincangkan. Kali ini bersama saya sudah ada narasumber kita. Ini Bapak Dr. Budi D. Sinulinga. Selamat datang di podcast Apa Cerita, Pak. Ini topiknya Apa Cerita. Jadi kita akan bercerita-cerita tentang topik ini gitu. Oke. Dan saya akan perkenalkan sedikit siapa Bapak Budi Sinulinga. Ini merupakan, kalau pendidikan di S1-nya di ITB, kemudian S2 di Perencanaan Wilayah Daerah USU, kemudian S3 juga di Perencanaan Wilayah USU, lalu pernah menjadi Kepala Bappedasu tahun 2000 sampai dengan 2005, Dewan Kota Medan 2011 sampai dengan 2017, dan Koordinator Infrastruktur Dewan Riset dan Inovasi Daerah Sumut 2020 sampai sekarang. Betul ya, Pak Budi ya? Betul. Apa kabar Pak Budi pagi ini? Baik, saya senang sekali. Senang sekali. Oke, baik. Pak Budi, nanti kita akan banyak berbincang topiknya. Ini topiknya indeks daya saing daerah dan pembangunan infrastruktur. Saya kira menarik. Kenapa tadi saya bilang menarik? Karena memang ini sedang banyak diperbincangkan. Nah, nanti akan ada beberapa pertanyaan. Saya kira juga Pak Budi nanti akan menjawab secara detail ya. Karena saya yakin ini bidang Bapak gitu. Oke. Dan mudah-mudahan kita akan bisa menemukan paling tidak wacana dan solusi yang bisa diberikan terhadap persoalan ini. Pak Budi, kalau kita mulai bincang-bincang kita atau cerita-cerita kita sekarang, ini kalau kita bicara tentang daya saing, menurut Pak Budi apa sebetulnya itu daya saing? Banyak definisi untuk itu, dan salah satu definisi yang sudah dibuat oleh Bank Indonesia ialah daya saing itu adalah kemampuan daerah meningkatkan perekonomian di dalam era globalisasi, kita nggak bisa lepas ya, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah. Jadi walaupun ekonominya baik, meningkat, tapi kalau masyarakat tidak sejahtera, itu tidak daya saing namanya, karena lama-lama kan timbul masalah kan begitu. Itu definisi daya saing. Jadi untuk kesejahteraan Pak ya? Untuk kesejahteraan. Oke. Tentu dalam indeks daya saing itu ada faktor pendukung, iya betul, Pak Budi ya. Nah ini bisa nggak dijelaskan kira-kira pendukungnya apa saja nih untuk daya saing? Banyak sekali itu pendukungnya itu, tetapi marilah kita arahkan kepada apa yang merupakan peranan penting dari pemerintah, kan begitu. Kalau nggak banyak ya, dipengaruhi oleh lingkungan, dipengaruhi oleh sumber daya alam ya. Tapi yang menjadi tugas pemerintah ada dua yang penting. Pertama adalah pelayanan publik, kedua pembangunan infrastruktur. Pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur. Nah, itu penting sekali. Jadi itu pendukung daya saing daerah. Nah, kalau layanan publik dan pembangunan infrastruktur ini terpenuhi, kira-kira akan seperti apa nih daya saingnya? Saya yakin kalau untuk Sumatera Utara misalnya bisa meningkat. Begitu, meningkat. Kalau dari pandangan Pak Budi selama ini seperti apa sih daya saing Sumatera Utara? Nah, tadi kan kita bicara soal indeksnya ya, saya diberikan ternyata kita masih di bawah nasional kan begitu ya. Kalau di masa lalu sering dalam segala hal kita sedikit di atas nasional. Waktu saya menjadi kepala Bapeda. Nah, tentu ini apa menjadi penyebab ya, perlu penelitian, tapi dugaan saya salah satu infrastruktur ya. Dugaan saya gitu. Dan pelayanan publik juga.
Pak Budi sudah lihat gak beberapa video viral yang terkait infrastruktur? Bahkan waktu misalnya Presiden Jokowi itu sampai ke Lampung, kemudian sampai ke Labuhan Batu Utara, saya kira itu menarik Pak Budi. Nah kira-kira infrastruktur ini bagaimana peranannya terhadap daya saing? Oh ini begini, besar sekali. Begini, bisa saya sementara lihat ya, begini ya. Pertumbuhan ekonomi itu, kan tadi pertumbuhan ekonomi mempengaruhi daya saing, walaupun bagaimana bertumbuhnya mensejahterakan masyarakat itu masih masalah kedua ya. Ya. Itu tergantung dua faktor kalau teori lama, Cobb Douglas ya, investasi dan juga buruh itu lama. Tapi ada teori yang ditemukan oleh Vijaya Mohanan dari India. Jangan anggap enteng sama India. Saya pernah lihat di Facebook, di WA ya. Ada sekolah di India tugasnya mengekspor tenaga ahli ke Amerika. Saya pernah lihat itu, khusus itu. Jadi mereka orang ahli. Nah dia membuat bahwa infrastruktur ini harus dipisahkan dari modal karena dia mempercepat pertumbuhan ekonomi yang begitu pesat dan itu dibuktikan di Cina. Gitu. Di India dan dibuktikan di Cina ya. Saya pernah ikut nih Pak Budi waktu IMF menyatakan bahwa emerging market di dunia adalah India dan Cina gitu. Maka sekarang mungkin kita bisa lihat bagaimana perkembangan dua negara ini salah satu kekuatan ekonomi di dunia gitu Pak ya. Ya betul. Nah kembali tadi ke soal infrastruktur itu. Jadi pengaruh infrastruktur itu sebetulnya sangat penting dalam meningkatkan daya saingnya. Betul. Dan Pak Budi, kalau misalnya kita lihat soal infrastruktur itu adalah salah satu kunci dari daya saing, maka sebenarnya ketika infrastruktur diperbaiki itu bukan hanya membuka akses masyarakat dari keterbelakangan, tapi juga bisa memutus cost ya, yang high cost, menekan cost. Nah di pandangan Pak Budi sendiri bagaimana ini? Apa yang harus dilakukan dengan infrastruktur yang ada di Sumatera Utara Pak Budi? Begini, saya akan bicara umum ya dulu ya. Pertama, ada persyaratan dalam membangun infrastruktur jalan khususnya kan gitu. Yang perlu diperhatikan, pertama haruslah melayani semua bagian wilayah secara seimbang. Kan gitu. Dan ini kan secara umum sudah diatur dalam rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang provinsi dan daerah ya. Itu yang pertama, seimbang ya. Yang kedua, tahapannya sesuai kebutuhan. Kalau lalu lintas meningkat, bebannya meningkat, maka jalannya harus diperlebar dan juga ketahanannya dipertingkatkan. Jadi tahapan kebutuhan. Ketiga, memenuhi ketentuan standar teknis. Ya. Keempat, merawatnya bagaimana? Bagaimana merawat? Dan kelima, resilient jaringan infrastruktur. Artinya gaya pegas. Bagaimana kita cepat bereaksi kalau infrastruktur terganggu. Jadi ada 5 persyaratan yang boleh kita bahas nanti, begitu. Yang 5 ini menjadi yang paling prinsip ya dalam pembangunan infrastruktur ya. Betul ya Pak Budi ya. Mungkin bisa dijelaskan lebih detail ya yang begini, terkait dengan yang 5 ini. Begini, ini sedikit teori kan begitu, teoritis. Ada jaringan jalan ke tol ke Sibolga. Kan begitu. Apakah itu tepat? Jaringan jalan tol ke Sibolga. Karena begini, Sibolga ke Sumatera Timur itu jaraknya 500 km lebih. Bagaimana pantai barat bisa bersaing dengan pantai timur kalau dia menambah kos 500 km? Nah, saya kan dosen pembangunan wilayah ya. Yang seharusnya yang paling tepat ialah mengaktifkan pelabuhan Sibolga sebagai outlet. Nah, ini mengaktif bagaimana sih kita outlet? Tapi ada masalah. Masalahnya ialah tidak ada kapal reguler dan tidak ada barang reguler, ayam dan telur. Nah ini boleh masih lanjut? Boleh ya, silakan. Begini, pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2003 membuat inovasi. Tidak ada penerbangan ke pantai barat. Karena apa? Karena tidak ada pesawat melayani dan tidak ada penumpang. Nah, pemerintah provinsi membuka suatu cara mensubsidi penerbangan. Dalam tempo 2 tahun maka subsidi hapus dan sekarang penerbangan ke pantai barat itu sudah hebat sekali kan gitu. Nah, untuk pelabuhan Sibolga juga bisa dilakukan yang sama. Disubsidi kapal kargo itu ke Padang lah kita katakan beberapa tahun. Kalau sudah hidup dia ya sudah kos daripada
pantai barat sudah lebih rendah. baik begitu. Mungkin saya sedikit ke tadi soal infrastruktur. Kita kan infrastruktur itu sekarang kecenderungannya karena mungkin lagi viral itu kita bicara soal jalan rusak, Pak ya. Oke. Bapak pasti sudah sering melakukan perjalanan di Provinsi Sumatera Utara, di Provinsi Sumatera Barat mungkin, di Aceh mungkin, atau di daerah-daerah yang ada di Jawa. Kita kan ada dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia, Pak. Tapi kenapa kualitas infrastrukturnya beda-beda gitu ya? Iya. Misalnya kalau Bapak ke Sumatera Barat kondisinya bagaimana, di Sumatera Utara bagaimana? Itu kan kita sebetulnya seluruh provinsi di Indonesia ini ada dalam negara kesatuan gitu. Betul. Tapi kenapa kok kualitas infrastrukturnya beda-beda gitu? Tentu ini memerlukan suatu penelitian yang lebih mendalam. Tapi ada satu sebab juga. Jalan provinsi di Indonesia yang paling terpanjang kan Sumatera Utara. Betul, ya. Sesuai data, Pak ya. Sesuai data. Ya, terpanjang di seluruh Indonesia jalan provinsi. Berapa, Pak? 3.000 km lebih kira-kira ya. Begitu ya. Oke. Nah, ini salah satu yang menjadi penyebab saya pikir terlalu panjang. Oh, artinya karena terlalu panjang ya, sampai 3.003 km gitu, Pak ya. Iya. Okay. Kenapa terlalu panjang? Nah, ini menurut PP kan gitu. Jalan provinsi itulah pertama, jalan yang menghubungkan ibu kota provinsi dan kabupaten, jalan yang menghubungkan kabupaten dan kabupaten, dan jalan strategis provinsi. Kayaknya kita terlalu baik selama ini provinsi menerima permintaan kabupaten kota untuk menjadikan jalan provinsi. Begitu dugaan saya. Waktu saya kepala Bapeda nggak sampai 2.000 km itu. Oh ya, waktu Bapak jadi kepala Bapeda ya. Kita terlalu baik lah. Ini tolong jadikan jalan provinsi, jadikan ya kita terima gitu. Tapi nggak sanggup kita merawat. Iya. Jadi 3.003 km itu terlalu panjang sebenarnya ya. Begini, terpanjang di Indonesia kan begitu ya. Oke, terpanjang di Indonesia. Artinya memang sudah di luar kemampuan. Nah, Pak Budi, bagaimana misalnya masing-masing daerah, baik itu kalau kita bicara Sumatera Utara, bagaimana menurut Pak Budi nih keinginan atau usaha atau upaya yang dilakukan oleh Pemprov untuk melakukan perbaikan jalan yang sekarang sedang disorot gitu, Pak Budi? Itu kan perlu dana kan begitu, perlu dana ya. Jadi dana itu ya APBD kita juga sering terbatas. Tentu kita harapkan bantuan pusat, dan ada selama ini yang sudah banyak diperjuangkan begitu. Kita kan penghasil sawit, yang buat rusak jalan ini kan angkutan sawit. Kalau boleh ya dana itu seimbang dah dibagikan kepada daerah. Yang sekarang sedang diperjuangkan ya, dana bagi hasil sawit ya. Ya, walaupun secara undang-undang itu bukan bagi hasil karena dia adalah sumber daya buatan ya, bukan alam ya. Tetapi faktanya angkutan oleh sawit ini yang merusak jalan, jadi nggak usah terlalu kaku terhadap undang-undang itu. Pemerintah pusat harus membagi itu, gitu ya. Itu salah satu cara. Jadi itu harusnya dilakukan untuk meminta kepada pusat untuk memberikan dana lebih, berarti dana lebih untuk pembangunan infrastruktur di Sumatera Utara. Iya, dan begini juga, ini pemikiran saya ya, karena kita yang terpanjang ya tentu perlu evaluasi kembali. Kedua ya minta diskresi presiden lah, ada tambahan dana lah ya. Di Lampung dia janji katanya kan. Iya, kalau diperbaiki jalan yang ada di Sumatera Utara ini itu butuh dana sekitar 5,5 triliun. 5,5 triliun. Iya. Nah, ini kira-kira nih apa sebetulnya kalau Pemprov sudah berusaha maksimal dengan menganggarkan dana pembangunan atau belanja modal untuk pembangunan infrastruktur. Lalu sebetulnya pemerintah pusat kira-kira harus bagaimana? Apakah harus sama dengan yang Lampung atau mungkin dia harus memberi dana lebih, Pak Budi, untuk Sumatera Utara? Kalau dalam kondisi ini dana lebih, tapi ada hal yang lain juga, tanggung jawab pusat ya. Yang banyak merusak jalan itu kan ada namanya kendaraan yang odol, overdimension dan overload. Ini tugas pemerintah pusat ini untuk menertibkan itu. Tolonglah ditertibkan. Gitu. Jadi harus ditertibkan yang harus ditertibkan. Overload ya. Overload dan overdimension. Overdimension. Itu berarti truk-truk yang berbadan besar, panjang besar itu segala yang seharusnya bukan jalan dia tapi dia lalui gitu. Itu salah satu penyebab ini ya, kerusakan infrastruktur ya. Karena dari teori kekuatan jalan ya kan begitu, penambahan beban 2 kali lipat ya, kerusakannya 8 kali lipat begitu. Jadi bukan seimbang, bukan.
Oke. Begitu. Itu berarti kepenegakan hukum lah itu berarti ya. Nah, ini kan Pak Budi, kalau kita lihat lagi tadi soal harus ada dana 5,5 triliun, tapi kan kita lihat juga ada itikat baik atau inisiatif yang cukup bagus dari gubernur nih untuk membuat pembangunan multi years yang untuk pembangunan infrastruktur jalan itu. Menurut Pak Budi gimana nih? Begini, secara prinsip itu bagus ya. Kenapa? Misalnya Cina itu pun tempo hari waktu dia membangun infrastruktur itu dari utang, memang dari utang kan begitu. Tapi dia bangun dulu, sehingga ekonomi meningkat. Ini pun namanya mendahulukan ya. Ini dulu juga semi utang kan begitu, memakai anggaran yang akan datang kan begitu. Cuma kan kita lihat ini secara kebijakan Pak Gubernur sudah bagus, tapi operasionalnya kalau saya lihat there is something to be corrected kan gitu. Tapi kenapa ya Pak Budi banyak yang mengkritisi soal project multi years ini? Bahkan kalau kita lihat banyak juga yang membuat statement negatif terhadap upaya gubernur ini, karena sepertinya ada, nggak tahu lah ya, mungkin ada muatan-muatan politis yang ya kalau misalnya sepanjang gubernur yang sekarang berkuasa lalu ada pertentangan untuk tidak mendukung itu, sehingga dipersepsikan sepanjang gubernur ini berkuasa jalannya tetap jelek gitu. Ada nggak seperti itu kira-kira? Kalau ke politik saya menyerah lah. Saya menyerah ya. Artinya begini, saya no comment about politik ya, tetapi di luar konteks ya. Di konteks saya lebih sedikit, walaupun ini di luar konteks, tapi kita kan melihat malah di partai politik yang ada di DPRD itu banyak yang kurang mendukung program multi years ini. Nah, padahal ini kan salah satu infrastruktur itu kan penentu daya saing, Pak. Seperti yang kita bahas dari tadi bahwa infrastruktur penentu daya saing dan memang kita butuhkan gitu. Masyarakat pun membutuhkan itu. Nah, kira-kira apa yang harus disikapi oleh parpol atau juga dewan gitu untuk mendukung program ini? Kita harus, kata kuncinya adalah daya saing, Pak. Daya saing dan kita melihat ini kebutuhan utama masyarakat gitu. Begini aja, kalau ada penjelasan ke DPR, undang saya ahli itu kan begitu. Biar kita jelaskan, saya ada teorinya, tabel-tabelnya pun kan begitu. Faktanya, penelitian pun ada. Nah ini barangkali mungkin karena sibuk barangkali teman-teman kita yang berhadapan dengan DPR tidak mengajukan itu, mungkin kan begitu. Harusnya infrastruktur mempengaruhi desa. Betul-betul. Saya ada teorinya, ada faktanya. Ya, dan kita lihat kan sebetulnya kalau infrastruktur ini baik, ya seperti yang tadi kita singgung sebelum di forum ini, bahwa pendapatan nasional itu juga didukung oleh konsumsi, government expenditure, investasi, ekspor dikurang impor. Nah, kalau untuk mendorong investasi, investor juga masuk ke sini kan, infrastruktur juga harus baik. Ya memang, kalau nggak akan mau dia masuk. Ya, jadi memang kata kuncinya juga bahwa infrastruktur baik, maka tadi satu lagi bahwa daya saing itu juga dipengaruhi oleh layanan publik, maka berarti infrastruktur dan layanan publik itu harus benar-benar sama-sama menjadi kata kunci dalam peningkatan daya saing gitu Pak Budi. Betul. Saya ada diagramnya itu, cuma nggak ada betul. Oke. Nah, Pak Budi, kalau kita lihat perbandingkan lagi di beberapa daerah nih, masing-masing kepala daerah berupaya untuk membangun infrastrukturnya sebaik mungkin gitu ya. Jadi sepanjang perjalanan Pak Budi ini, bisa banding-bandingkan nggak di mana Pak Budi merasa paling nyaman menikmati infrastruktur, di provinsi mana kira-kira, atau kira-kira apa yang harus dilakukan? Di Riau saya lihat lumayan gitu, Riau sama Sumatera Barat itu lumayan. Saya baru melihat ini Pak Budi, peringkat daya saing investasi seluruh daerah di Indonesia. Ini dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Kementerian Investasi. Nah, kita saya nggak tahu nih apakah karena pengaruh infrastruktur atau juga karena pengaruh hal lain gitu ya, kita itu belum sampai di 5 besar nih untuk peringkat investasi di Indonesia. Yang masuk itu malah Riau gitu, kemudian Sulawesi Tengah gitu, selebihnya pasti Pulau Jawa Pak, karena kan Jawa sentris gitu ya kan. Jadi kira-kira kalau ini diperbaiki, infrastruktur diperbaiki, kemudian layanan publik juga bagus, lalu ada regulasi ataupun stimulus dalam kebijakan yang mendorong pembangunan infrastruktur, kira-kira menurut Pak Budi kita bisa masuk di peringkat 5 enggak untuk rating investasi atau daya tarik investasi di Indonesia?
besar kemungkinan, tapi it take time kan begitu ya, membutuhkan waktu. Bisa besar. Karena dulu waktu saya masih mahasiswa di sini, ini yang paling hebat Sumatera Utara di luar Jawa ya, selalu orang hormat kepada kita begitu ya. Oke, Pak Budi, kita masih lanjut di apa cerita ini. Masih banyak yang mau kita ceritakan. Iya, terkait daya saing dan infrastrukturnya. Iya. Saya ingat tadi Pak Budi sempat cerita bahwa di zaman Pak Budi kepala Bapeda itu sebetulnya panjang jalan kita itu tidak sampai 3.000. Enggak sampai, betul. 2.000 enggak sampai. Kenapa bisa sampai sebegitu jauh pertambahannya sampai 1.000 km lebih gitu Pak Budi? Saya mendapat informasi dari kalangan pejabat juga, banyak usulan-usulan terutama dari legislatif yang tentu juga memperjuangkan daerahnya kan begitu, agar jalan-jalan itu masuk ke jalan provinsi. Dari jalan kabupaten kota menjadi jalan provinsi. Gitu. Tapi begini, saya lihat memang kita pemerintah terlalu baiklah menerima itu, padahal ada pemerintah provinsi Sumatera Utara terlalu baik. Ada pedomannya itu PP 34 2006 yang mana yang bisa menjadi jalan provinsi. Jalan provinsi adalah jalan kolektor primer. Kolektor primer itu ada rumusannya sesuai tata ruang. Yang pertama menghubungkan ibu kota provinsi dengan ibu kota kabupaten. Menghubungkan ibu kota kabupaten dan ibu kota kabupaten. Ini kan jelas ya. Dan jalan strategis provinsi. Nah, kalau yang 1, 2 tadi kan jelas itu, tapi jalan strategis ini yang kita bisa kadang-kadang tambahkan. Tidak strategis jadi strategis kan gitu. Nah, apa itu strategis? Ini maunya dibuatkan kriteria lah oleh pemerintah daerah. Misalnya biasanya berapa baru dianggap strategis, kan bisa dihitung itu. Kalau jalan ini bisa dibangun, pertumbuhan ekonomi begini, tahu dah berapa benefit cost-nya. Dibuatkan itu dan itu yang ditampilkan. Kalau belum memenuhi ya jangan dulu terima lah kan begitu, apalagi anggaran kita terbatas. Di zaman Bapak dulu gimana cara Bapak menolaknya? Ya saya kemukakan data-data teknisnya dan juga ya petunjuk-petunjuknya begitu. Cuma memang dan diterima. Cuma sekarang ini kan lebih kuat memang DPR ini. Lebih kuat tekanannya Pak. Lebih kuat tekanannya sesuai situasi kan begitu. Artinya ke depan juga panjang jalan provinsi ini masih berpeluang untuk bertambah kalau begitu. Berpeluang bertambah kalau tidak diadakan evaluasi. Ini perlu diadakan evaluasi. Begitu. Artinya dikembalikan lagi ke Kabupaten Kota. Tapi ini kan menyisakan masalah. Tapi kalau nggak kita mulai kapan lagi? Dari segi anggaran kita nggak mampu, pusat pun barangkali tidak bisa bantu banyak. Kapan kita akan bangkit? Gitu. Kemudian strategi untuk perbaikan infrastruktur jalan yang rusak, sebetulnya kan bisa juga dari fungsi koordinasi masing-masing kepala daerah, Pak. Kalau menurut Bapak gimana sekarang fungsi koordinasi ini, misalnya dari jalan rusak di pemerintah kabupaten kota, dia kemudian ke provinsi untuk berkoordinasi, kemudian yang rusak di provinsi juga berkoordinasi ke nasional. Bagaimana Bapak melihat gigihnya para kepala daerah ini untuk melakukan koordinasi itu sampai kemudian muncul anggaran untuk perbaikan gitu Pak? Ya memang itu tadilah saya ambil contoh lah misalnya ya. Kelok 9 di Sumatera Barat dibangun itu, saya lihat data-datanya belum separah Medan Brastagi. Medan Brastagi kita ajukan kayak Kelok 9 sedikit, nggak bisa. Jadi ini ya merupakan seni barangkali ya, yang susah merupakan seni ya. Seni membujuk berarti. Seni membujuk. Ya seni membujuk dan menggunakan data-data segala macam ya. Ini nanti ya tentu ini perlu kita bincang-bincang lah ya dengan OPD barangkali ya. Tapi ada seni membujuk itu memang ada. Nah tadi Bapak sudah singgung sebetulnya soal jalan Medan Brastagi itu sebetulnya kalau Pak Budi lihat gimana efektivitas dan konteks pembangunan ke depan akan seperti apa sebenarnya? Begini ya. Ini akan menimbulkan ketimpangan antara Danau Toba Utara dan Selatan. Selatan itu sudah dilayani oleh jalan tol kan begitu. Jalan tol dan sudah ya nanti dari Kuala Namu orang bisa langsung ke Prapat. Tinggallah Brastagi, tinggallah itu Silalahi, tinggallah itu Dairis segala macam. Nah, dari segi rencana sebetulnya pemerintah provinsi ini bijaksana. Di dalam RPJM dibuatkan jalan bebas hambatan Medan Brastagi. Tapi hanya di dalam tataran tulisan RPJM ya. RPJMD ya. RPJMD ada. Ya solusinya hanyalah jalan sejajar.
Karena bebas hambatan itu sama dengan jalan tol itu sebetulnya, cuma tidak di tol. Harusnya di RPJMD itu adalah jalan tol Medan Brastagi berarti. Harusnya begitu. Tetapi syukur juga karena usul-usul jalan provinsi sudah tertampung itu jalan tol Medan Brastagi, sudah ada dalam rencana PU. Cuma realisasinya yang membutuhkan perjuangan. Sekarang saya cerita begini ya. Jalan Medan Brastagi ini ditinjau segi lalu lintas harian kan gitu, sudah melebihi kapasitas, makanya macet selalu. Nah kemudian Pak Gubernur berbaik hati membuka jalan sejajar sampai ke Kementerian Kehutanan itu, minta hutan kan gitu. Kalau ini memang sesuai standar, sangat menolong. Kata PP, standar jalan kolektor primer adalah 9 meter minimum perkerasan. 9 meter minimum perkerasan. Minimum ya, paling bagus 10. Saya dengar tadi nggak sampai itu. Jadi walaupun berfungsi tapi mungkin tidak solve the problem. Nah, kalau Medan Brastagi the only solution ialah sebetulnya jalan tol. Tetapi dari segi lalu lintas belum cukup untuk visible. Visible studinya belum cukup. Nah, oleh karena itu ialah jalan tol dengan kemudahan dari pemerintah. Artinya ada bagian-bagian yang dibiayai pemerintah. Kalau tidak, kita sulit ini. Ya. Pak Budi sendiri melihat gimana sebetulnya laluan atau lalu lintas Medan Brastagi ini? Memang hanya bisa dilakukan dengan jalan tol berarti ya, tidak bisa dengan sehaluan gitu atau yang searah gitu. Begini, perhitungan saya ada hitungan tuh. Jalan Medan Brastagi itu ke depan nanti perlu itu 4 lajur. 4 lajur. Enggak mungkin lah jalan Medan Brastagi dibikin 4 lajur kan? Kenapa enggak mungkin? Belah kiri hutan lindung segala macam mahal. Jadi memang jalan tol atau jalan sejajar tadi tapi standarnya gitu ya. Nah itu tadi standarnya. Jadi the only solution kalau memang ini tidak bisa dibuat lebar ya memang jalan tol tapi dengan kemudahan. Kalau tanpa kemudahan nggak mungkin. Artinya untuk mendorong ini berarti kalau tadi di RPJM adalah jalan tol, maka perlu akses ke pusat ya atau bantuan dari pusat untuk membangun itu. Jadi begini, tidak hanya RPJMD, rencana PU pun sudah masuk itu jalan tol Medan Brastagi. Nah ini perlu akses ke pusat, jalan tol kan begitu. Dan Gubernur sudah mengusulkan itu, sudah. Pak Gubernur sudah mengusulkan itu kira-kira 2 bulan yang lalu. Tapi ya perlu juga ya seni membujuk tadi. Koordinasi itu bagaimana agar pusat lebih memperhatikan. Iya mesti ada pusat bantu, sekian dia bantu kalau murni oleh investor. Saya tanya Pak Budi nih. Pak Budi, menurut Pak Budi pusat itu pilih kasih nggak sih membangun infrastruktur di daerah-daerah yang ada di provinsi yang ada di Indonesia gitu? Kayaknya iya, cuma apa sebabnya susah saya cerita, tapi kayaknya iya. Harusnya Bapak punya punya clue. Kenapa bisa seperti itu? Saya punya clue tapi nggak enak saya ceritanya di sini. Saya pernah talk heart by heart dengan Pak Gubernur, tapi tak perlu saya bicarakan di sini. Oke. Nah ini ke depan berarti selain Medan Brastagi yang bisa menjadi salah satu upaya untuk dibangun jalan tol gitu. Kira-kira menurut Pak Budi daerah mana lagi nih yang bisa akses tol untuk memudahkan memudahkan agar aktivitas masyarakat atau mungkin kos yang selama ini menjadi beban di masyarakat itu menjadi lebih rendah gitu. Begini, kalau jalan tol itu sudah ada rencana dari pusat itu kan, sampai Kisaran, sampai Tanjung Balai, sampai Kisaran lah, sampai Kisaran dan sampai Sibolga, akan begitu terus ya. Jadi itu kita pakai. Cuma yang kelupaan tadi ke arah utara dari Danau Toba dan itu sudah masuk. Ke arah utara ya. Itu sudah masuk rencana. Dengan perjuangan dari provinsi lah, saya lihat ada usulnya. Kami juga dari Cendekiawan Karo sering teriak-teriak kan begitu karena kami ada Cendekiawan Karo Pak ya? Ada. Bapak ketuanya? Saya ketuanya. Karena begini ya, dari dulu saya sering pulang kampung ziarah. Sekarang takut saya ziarah, takut macet. Saya Pak, kampung saya di Tapanuli Selatan, jadi selalu lewat Batu Jombang kalau pulang kampung. Itu Batu Jombang bagus jalannya? Itu yang kemarin disorot juga, yang sempat disorot.
Itu bukan yang ada pergeseran akibat betul. patahan-patahan. Itu memang itu kondisi alam yang sebetulnya tidak bisa dicari solusi. Kalaupun dipindahkan dia daerah yang sering patahan gempa gitu. Jadi sulit untuk dibangun akses jalan yang permanen di situ, Pak. Nah, kalau tadi Bapak bicara soal cendekiawan karo gitu ya. Jadi dorongan dari cendekiawan karo juga sebetulnya harus lebih maksimal untuk mengusulkan ataupun mewujudkan dan merealisasikan jalan tol untuk Medan Brastagi gitu, Pak. Saya pernah tampil di DPR pusat loh sama KMPUPR memperjuangkan itu. Tapi tampilnya bukan sendiri, mendampingi DPRD provinsi yang bicara saya kan gitu. Nah, ini di sini bijaknya DPRD provinsi. Dia melihat dia nggak bisa maju dengan data teknis, dia panggil ahlinya kan begitu. Itu saya pernah bicara. Pak Budi, saya kira-kira akan memberi satu ruang ke Bapak. Ini untuk semua stakeholder itu. Stakeholder. Nah, apa yang harus benar-benar menjadi solusi dari peningkatan daya saing ini dan pembangunan infrastruktur? Artinya boleh ke pemerintah provinsi, boleh ke legislatif, boleh ke masyarakat, boleh ke swasta gitu. Karena ini kan sebetulnya kalau kita lihat oke lah Pemprov itu berperan gitu ya. Legislatif itu menjadi pendorong, tapi swasta juga sebetulnya kalau dia menghasilkan produk di sini, mengambil keuntungan, seharusnya dia juga punya sense dong untuk ikut membangun Sumatera Utara gitu. Nah, Pak Budi sendiri gimana nih? Saya agak sedikit di luar itu sedikit, tapi seni membujuk tadi. Saya pernah belajar tentang kenapa Kelok 9 berhasil, ya kan gitu. Itu mereka membentuk tim di Jakarta, DES yang sering bertemu memperjuangkan. Mungkin itu perlu kita tiru juga barangkali ya. Kumpulan anggota DPR pusat dari daerah Sumatera Utara yang perlu kita ajak. Bukan mesti ada apa-apa, tapi ada coffee morning. Artinya harus ada forum anggota DPR RI yang berasal Sumatera Utara gitu. Termasuk anggota DPD-nya. Termasuk anggota DPD-nya. Jangan misah-misah gitu. Itu salah satu. Nah, kalau dari pengusaha ya bayar pajak lah dia begitu aja lah. Jadi memang sebetulnya itu juga ide yang menarik, Pak. Kalau misalnya ada forum, jadi satu daerah atau satu target yang ingin kita capai ketika ada forum seluruh anggota DPR RI yang berasal dari Sumatera Utara, baik itu Dapil 1, Dapil 2, Dapil 3, itu mereka punya progres, punya satu tujuan. Desakannya ke pusat itu pasti akan lebih kuat. Lebih kuat gitu. Dan itu sepertinya nggak tahu masih sedang dijajaki lah gitu lah. Perlu dibentuk kok itu. Perlu dibentuk. Selama ini belum pernah, Pak. Waktu Bapak dulu jadi kepala Bapeda juga belum ada itu. Belum ada. Hanya pribadi-pribadi. Tapi saya belajar dari Padang itu. Dari Sumatera Barat ya. Sumatera Barat. Kelok 9 itu tadi. Begitu katakanlah dia akan pusat, dia bentuk forum itu, DES itu yang bertemu rutin memperjuangkan itu. Nah, satu lagi Pak, itu forum. Nah, kalau dari Pemprov sendiri terkait anggaran nih, menurut Pak Budi, dorongannya seperti apa nih? Mungkin perlu penambahan anggaran untuk pembangunan jalan atau seperti apa, Pak Budi? Ya, ini saya agak susah juga cerita, harus lihat dulu satu demi satu kan gitu. Nanti dimasukkan kemari, timpang di sini kayak sarung tanggung kan ditarik ke atas nampak. Itu saya nggak bisa komentar lah. Tapi ya memang anggaran itu kurang. Cuma dari mana ngambilnya nanti kan ini? Itu perlu penelitian lah. Saya kira itu Pak Budi cerita-cerita kita untuk podcast apa cerita ya. Nanti kalau kita harusnya melihat dari apa cerita kita ini, paling tidak ada wujud atau ada realisasi, paling tidak kita bisa memberi memberi pemahaman atau sedikit memberi suggest bahwa harus ada dorongan dari semua pihak, bukan hanya Pemprov. Ini kan kita seperti saling menyalahkan nih. Jadi kecenderungannya salahnya jadi salah Pemprov semua nih. Dan harusnya juga ada dorongan politik ya dari legislatif gitu untuk mendorong bagaimana agar Pemprov bisa menyelesaikan semua target yang ditujukan untuk peningkatan daya saing. Karena sekali lagi daya saing infrastruktur itu pasti akan sangat berpengaruh terhadap progres pembangunan di Sumatera Utara. Dan goalnya adalah bahwa pembangunan kita berjalan
otomatis juga itu akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, saya kira Pak Budi ya. Iya, betul. Oke. Sebelum ditutup lah, closing statement lah dari Pak Budi. Beginilah, kita memang lebih bagus tidak usah saling salah menyalahkan gitu. Okay. Mari kita duduk bersama di mana, dan juga ya forum tadi kita bentuk kan gitu, karena seni membentuk berpengaruh ya. Tapi juga ya seperti tadi, jalan-jalan itu paling kurang jangan lagi bertambah lah, jangan lagi desakan, nggak mungkin lagi kita pelihara nanti. Jadi mari kita saling berdialog berdasarkan fakta-fakta ilmiah lah gitu. Masing-masing harus artinya menerima fakta ilmiah. Kalau bilang hanya jalan rusak padahal perlu 5,5 T, dilihat dari anggaran nggak dapat, artinya mari kita cari kan gitu sama-sama kan begitu. Ya. Jadi perlu kerjasama, tidak saling menyalahkan gitu. Oke. Baik. Terima kasih Pak Budi, tadi sudah hadir di podcast Apa Cerita. Sahabat podcast, demikian bincang-bincang kita di podcast Apa Cerita bersama Pak Budi Sidulingga terkait indeks daya saing, peningkatan daya saing Sumatera Utara dan pembangunan infrastruktur yang sebetulnya sekarang sangat banyak diperhatikan oleh berbagai pihak. Dan tadi saya punya kesimpulan sebetulnya dari apa yang disampaikan oleh Pak Budi Sidulingga. Yang pertama sebetulnya itu kita tidak boleh saling menyalahkan siapa sebetulnya yang paling bertanggung jawab, karena pasti dorongan dari pemerintah, butuh dorongan dari legislatif juga, dukungan, kemudian ada koordinasi antar kepala daerah untuk menyelesaikan persoalan ini sampai kemudian kita bisa memperbaiki seluruh infrastruktur yang sekarang sedang bermasalah. Dan mudah-mudahan ke depan kita akan melihat bahwa kondisi yang kita harapkan yang paling ideal adalah indeks daya saing kita terus meningkat, kemudian juga pembangunan infrastruktur di Sumatera Utara itu menjadi lebih baik. Demikian saja Sobat Podcast, sampai jumpa di lain kesempatan.